Pak Jess, mungkin mau nanya, kalau dengan Kavlen, itu apakah dia suitable dengan, maksudnya, ini kan personal assessment buat karyawan ya. Ya. Apakah ini dia suitable gak sih sebenarnya untuk level yang UMKM, UKM, atau bahkan yang lebih besar? Karena dulu pengalaman kami ya, kami sih memang kan juga tergolong UKM, dan kami memang biasa kan pakai PISC. Terus ada beberapa metode-metode yang mungkin lama ya, yang kami biasa lakukan di level HRD-nya kami. Ya. Mungkin sedikit pencerahan untuk Kavlen ini, sebenarnya cocoknya untuk bisnis kelas bagaimana ya? Oke, that's a good question Pak Indra. Mungkin saya akan jawabnya begini. Yang akan cocok dengan assessment ini adalah bisnis-bisnis yang memang merasa penting untuk benar-benar tahu profil orang-orang yang akan masuk. Mau level apapun. Perusahaan yang sudah sangat established banget, tapi kalau bagi mereka orang itu adalah komoditi, ya mungkin nggak akan cocok melihat hasil yang ngapain sih harus melihat orang sampai warnanya segini banyak gitu ya. Tapi kalau bagi mereka people is asset, dan kita kalau beli handphone, beli mesin aja kita harus tahu speknya kan, spek handphone ini kapasitasnya gimana dan lain-lain. Nah kita kalau mau hire orang, kita speknya apa? Kalau kita ngelihatnya secara performance dari tempat lain, ngelihatnya dari CV dan lain-lain, itu kan masih ngelihat secara casing. Ya. Nah, ini adalah speknya orang ini, supaya kita bisa kontrol ekspektasi kita. Karena yang paling banyak terjadi isunya adalah yang bikin kita stres, pengusaha stres atau HR stres itu karena ekspektasinya keliru. Kelihatannya jago orangnya, di hire. Tapi yang bikin masalah bukan karena dia nggak jago, dia jago. Tapi yang jadi masalah adalah attitude-nya. Nah, itu kan yang sering jadi, aduh sayangnya pada jago nih, tapi attitude-nya ampun nggak cocok sama culture kita, dan lain-lain. Nah, ada UKM atau perusahaan individual Mas Yan, yang kalau memang mereka merasa people is key asset-nya, ya ini satu cara untuk melihat spesifikasi orang. Mungkin itu sih Pak Indra jawabannya, bukan tentang level skala perusahaan ya, tapi lebih ke kita ngelihat people ini gimana. Oke, noted Pak. Ya, sip. Thank you Pak Indra. Bu Citra tadi sempat komen ya tadi kan tercerahkan. Nah, boleh nggak di-share apa nih yang tadi dapat insight yang didapat Bu Citra dari baru halaman ini? Tadi aku sambil nyatet beberapa hal, tapi jadinya kepikiran sebetulnya. Metode apa ya yang tepat untuk gali gitu satu staff yang seperti ini gitu ya, hasil reportnya kurvanya hijau gitu, gimana caranya kita gali hot buttonnya itu supaya bisa kelihatan dia kecenderungannya itu sebenarnya lebih kemana. Terus yang kedua, ini sekaligus pertanyaan, apakah hasil staff akan berbeda gitu, misalkan kita lakukan tes ulang, dan idealnya itu frekuensinya apakah setahun sekali, apakah 2 tahun sekali, atau seperti apa gitu. Oke, thank you. Kalau yang pertanyaan satu itu pastinya ya salah satunya memang harus one on one ya, karena ya leadernya yang perlu one on one dengan dia, benar-benar kenal orangnya. Nah memang kalau pertanyaannya gimana, nah itu yang mungkin expertnya di sini ada Pak Aditya dan Pak Evan nih ya, tentang training, coaching ya. Karena gimana pun juga kan ya tugasnya seorang leadership di dalam perusahaan kan yang perlu bisa build orang-orangnya. Jadi cara nanyanya itu nanti mungkin nanti dari Pak Aditya, Pak Evan kalau berkenan boleh share sedikit ya, kasih insight. Nah, cuman yang perlu dipikirkan juga oleh Bu Citra adalah profil dari direct user-nya dia. Nah, cuman salah satunya kalau kita konteksnya dari Kavlen, coba lihat motivasinya. Itu hal pertama dulu yang jadi poin yang dilihat. Nah, coba yang ini Bu, ke bagian motivasi. Kita coba lihat apa angle yang bisa dipakai. Oke, motivasinya kepuasan dan rasa sosial. Start dari gali dua hal ini dulu. Apa yang jadi social circle-nya dia, challenge-nya apa, atau
kamu ngerasa ter-challenge nggak kerja di sini? Kerjaan di sini tuh challenging nggak atau malah boring? Setidaknya kalau hanya based on report, angle-nya adalah coba gali 2 poin ini dulu. Ini entry point-nya. Setelah dapat, coba lihat yang di bagian sebelumnya ini, keterampilan kerjanya apa. Apakah kalau yang bagian ini adalah coba leadernya yang lihat atau HR yang lihat apakah peran dia saat ini membutuhkan salah satu atau gabungan dari 4 ini. Yang pasti kalau ternyata kerjaannya sangat butuh dia untuk kerjaan yang law enforcing, tegas, confronting orang kalau ada yang salah, itu jangan, kurang tepat. Lalu kalau ternyata ini kan penguasaan lapangan kuat nih muncul, tapi kalau kerjaannya selama ini lebih banyak di belakang meja, office aja, nah itu sebenarnya udah salah taruh. Kasian. Taruh aja ke peran-peran yang keluar. Nah itu mungkin bisa jadi, dia, kalau misalnya dia nggak perform, bisa jadi karena dia banyak kerjaan di belakang layar. Office terus gitu. Coba, kalau kita sudah tahu, ganti role kerjanya, cari tahu apa yang challenging buat dia, dan dia mau coba overcome apa, dan kasih tugas-tugas yang memang banyak ke lapangan. Betul. Dan kebetulan memang fungsinya memang harus banyak lapangan sih. Oke. Sejauh ini. Kalau sudah on track, banyak lapangan, kaitkan lagi. Ada unsur teknologi nggak? Terus ada unsur yang butuh ideation nggak? Creativity nggak? Ya. Menarik. Usulan aku ya, coba kaitkan topik-topik yang ada hubungannya sama health, hygienis, and something. Kaitkan ke situ coba. Bisa jadi dia nggak sadar, bisa jadi dia sadar tapi nggak minat. Atau kita dari kantor nggak pernah membahas topik ini. Karena kalau dia ada ini, dia sebenarnya terlihat ada unsur health conscious-nya, higienisnya kelihatan. Jadi mungkin kalau yang kayak gini ya, biasanya orangnya agak bersihan, memperhatikan, ya nggak sampai freak ya, tapi sangat kelihatan banget lah kalau cenderung clean, sangat-sangat concern banget dengan hal kayak gitu. Dan kalau memang ternyata ketemu dia ada interest ke sana, kita udah dapet poin lagi. Sosialnya dia coba dikaitkan dengan motivasi sosialnya dia kaitkan dengan kesehatan. Mungkin dia bisa jadi ada contohnya, kalau ternyata dia memang ada interest tapi nggak pernah ngerasa terfasilitasi, coba aja. Sebenarnya ngomongin kesehatan, side bisnisnya dia di luar kantor tuh agen asuransi kesehatan. Oh. Dari apa sih? Ya pas Mas Jay bahas itu tuh kayak wow. Oke. Gitu. Nah, coba kaitin deh. Sayang kalau nggak diulik-ulik karena ya ini kita sering dengar juga, akhirnya beberapa user kita kandidatnya apply posisi apa, tapi begitu ngeliat hasil tesnya Kevlin, dia pindah orang ini ke peran yang lain dan itu lebih perform. Oh, Itu nanti tanggal 6 November kita ada event user kita undang untuk jadi pembicara karena ada case yang sangat menarik. Jadi apply-nya untuk posisi apa, begitu lihat hasil Kevlin gini dirubah total, dipindah ke peran yang lain dan baru probation 2 bulan udah sangat kelihatan banget. Orang kandidatnya aja nggak sadar kalau dia punya talent itu. Gitu. Coba teman-teman ada tanggapan, mungkin ada yang mau dielaborate dari hal ini. Coba ke halaman sebelumnya Bu Citra. Ya ini tinggal diikutin ya Bu Citra ya. Ya. Bahasa kiasan ya. Jadi kalau cerita storytelling ya lebih pas. Bayangin, dia membayangkan. Coba kalau sikap lainnya di halaman sebelumnya apa aja yang muncul ya? Oh oke. Mumpung ada kemandiriannya lemah. Justru lebih banyak dilibatkan diskusi, ditanya-tanyain, dia lebih enjoy. Yang jadi masalah kalau dia dalam timnya nggak terlalu dilibatkan diskusi, dia akan merasa terkucilkan. Jadi make sure kalau dia dilibatin diskusi, Bu Citra. Justru yang ini agak-agak di micromanage malah nggak apa-apa. Ini saya akan highlight satu sikap ini, integrity. Integrity ini satu sikap yang ya mungkin kalau udah pernah ikut kita selalu bilang ini sikap yang komoditas. Maksudnya apa? Sudah banyak doktrin, banyak orang-orang yang bilang integritas tuh harus baik.
Kalau dari point of view Kevlin, sikap-sikap itu tidak ada yang harus. Yang ada adalah suitable atau enggak dengan konteksnya. Tinggal gimana cara kita antisipasi aja. Kalau memang ada tim yang integritasnya kurang, ya kita jangan terlalu berharap apa yang dia katakan itu akan dilakukan. Itu yang pertama. Kedua, jangan langsung ngecap jelek. Karena di beberapa fungsi kerjaan memang butuh orang-orang yang integritasnya kurang. Yang keliru adalah kalau di kerjaan itu butuh integritas kuat, tapi kita taruh orang integritas lemah di fungsi kerjaan itu. Ya udah salah taruh. Nah, lalu cara antisipasinya gimana? Ya controlling. Controllingnya jangan hanya langsung dengan dia, tapi pastikan punya mata dan telinga di sekeliling kita. Bukan orang, belum tentu harus orang ya, tapi memang ada sistem controllingnya, OKR-nya benar-benar jalan, meeting mingguannya jalan, ajak dia diskusi. Nah itu salah satu cara untuk bisa benar-benar tahu ini kita bisa pegang nggak omongan dia untuk konteks yang ini. Jangan 100% dipercaya gitu aja. Bukan dia berniat untuk berbohong atau bukan itu. Cuman nature-nya dia memang ya apa yang diomongin belum tentu itu harus dilakuin. Karena bagi dia ya kan lihat situasi. Sekarang saya ngomong begini, tapi kalau besoknya situasinya beda ya saya akan adapt lagi, ganti lagi. Bagi dia fine. Tapi akan jadi masalah bagi orang-orang yang berinteraksi dengan dia yang kebetulan integritasnya ada di bagian kuat. Akan annoying banget. Ini orang nggak bisa dipegang nih. Bisa konflik. Ya, jadi bukan dia sengaja melakukan itu. Memang nature-nya begitu. Ya, tempatkanlah di fungsi-fungsi yang memang relevan. Ada gambaran, Bu Citra dan teman-teman? Iya. Yang integritas menarik sih, Mas. Kayak kemarin beberapa report nggak keluar ini ya, keyword integrity ya. Nah, ini nanti kalaupun misalnya memang one-on-one dengan dia, ya tetap. Karena tadi kan kita bilang, pendekatannya sosial, pendekatannya kepuasan gitu ya. Terus ada topik tentang kesehatan. Nah, paling nggak kan itu sudah ada beberapa keyword atau kunci-kunci yang bisa dipakai nih. Nah, tapi karena ada integritasnya gini, ya jangan cuman sangat tidak dianjurkan kalau langsung begitu gali satu poin, ketemu, udah selesai. Klarifikasi lagi, coba gali lagi, lihat gesturnya. Karena ketenangan-ketenangannya tinggi nih, jadi bisa jadi misleading maksudnya. Mungkin poin yang saya mau share adalah teman-teman pada saat melihat hasil perlu banget dipahamin bahwa hasil itu menggambarkan orangnya secara individual tanpa ada konteks pekerjaan dulu ketika report keluar ya. Penggunaannya ketika lihat report kita yang harus tahu ini orang mau ditaruh di fungsi apa. Mau ditaruh di fungsi itu, oke, ekspektasi kita terhadap fungsi ini apa aja. Setelah itu clear, baru kita lihat sikap-sikap ini ada yang signifikan mengganggu nggak? Atau signifikan sangat relevan nggak? Atau ada beberapa sikap yang, ya ini nice to have aja, nice to know aja, nggak masalah, nggak relevan, it's okay. Ya. Jadi kita bukan cari orang-orang yang hasilnya the best, semuanya biru. Enggak. Kalau kita mindsetnya begitu, itu salah total. Keliru banget cara pakainya. Kita bukan cari nilai-nilai yang sangat optimal banget. Yang kita cari justru, ya, berwarna lah, beragam. Supaya kita bisa lihat mana yang lebih suitable dengan yang kita butuhkan. Orang yang sama, dibutuhkan di fungsi yang lain atau perusahaan yang lain, bisa jadi yang satu butuh mau hire, yang satu enggak, yang satu malah ini mending saya taruh di peran yang lebih tinggi, bisa jadi begitu. Makanya konteks sangat menentukan. Ya, teman-teman yang lain, so far all good, semua terjawab. Buat yang masih baru pertama kali ikut, it's okay, karena nggak mungkin dalam satu sesi bisa langsung paham. Tapi sering-sering ikut case study ini akan bisa nambah insight. Dan juga kita banyak post konten case study di YouTube channel kita.
Jadi kalau mau sambil belajar, baca-baca, silahkan. Kok baca-baca? Salah. Sambil play, dengerin, silahkan. Paling nggak bisa dapat insight. Nanti kalau butuh tanya-tanya tentang di Kevlon ada fitur apa aja, ada report apa aja, saya butuhnya ini, mending pakai report yang mana, bisa kontak timnya Kevlon. Di sini ada Ayu dan Avi. Jadi Bapak Ibu yang kemarin kontekannya dengan siapa, boleh kontakkan dengan Ayu dan Avi, nanti bisa di-assist. Jadi kalau udah nggak ada pertanyaan, kita bisa sudahin dulu. Saya stop share. Buat teman-teman yang udah stay sampai malam ini, thank you banget. Kita nanti ketemu di sesi berikutnya. Bedah report bulan depan akan ada lagi. Oke, kalau gitu thank you banget Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu di sesi berikutnya ya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya.